I Saw the Devil, film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010, menceritakan ketika tunangannya yang sedang hamil dihabisi secara sadis oleh pembunuh berantai Kyung Chul. Tunangannya yang merupakan seorang agen rahasia, Kim So Hyun, mengejar Kyung Chul untuk membalas dendam. Jadi si pembunuhnya ini Choi Min Sik, ya, dia tuh suka bunuh cewek, apalagi yang masih young. Nah, nanti barang-barang ceweknya itu diambil dan dimasukkan ke dalam lemari rumahnya, ibarat kata menghilangkan barang bukti. Nah, yang lebih parahnya lagi, dia itu membunuh seseorang tanpa motif. Oke, sebenarnya membunuh itu nggak ada yang baik ya. Cuman yang lebih ngeri, creepier, itu membunuh tanpa alasan. Jadi ada yang lewat, dia matiin. Ada yang lirik dia, dia matiin. Ada yang ngomel ke dia matiin. Oke, misalnya pada saat di taksi, dia ngebunuh tuh semua orang. Cuman ya, target utamanya adalah wanita-wanita yang muda dan juga bisa dibilang berparas beautiful. Membunuh tuh nggak baik, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia membunuh tanpa alasan yang jelas. Honestly, when I watch the movie, I was a little bit fierce, kayak gerem gitu. Kenapa sih dia nggak langsung bunuh aja orangnya? Padahal dia udah berhasil nangkap nih. Oke, dia nangkap kan si Choi Min Sik, tapi dia nggak langsung bunuh gitu, ya. Kayak bertele-tele. Nah, tapi kalau dibunuh, ceritanya langsung selesai. Jadi dia tuh kayak nemuin si pelaku itu mungkin around apa ya? Sekitar 45 menit dari film dimulai ya. Sementara durasinya itu, durasi film ya, 2 jam 20 menit. Bayangkan. Oke, can you imagine? Ya tapi kalau dibunuh, ceritanya pasti langsung selesai. Jeng jeng. Nah, kenapa dia nggak mau membunuh langsung? Awalnya dia juga takut ya untuk membunuh. Kenapa? Karena ketika dia menghabisi nyawa si monster itu, dia akan terlihat sama seperti monster. Bukan akan. Maka dia akan sama kedudukannya seperti monster. Oke? Karena sama-sama membunuh. Tapi yang lebih parahnya lagi, ya, pas dibiarin, malah semakin melunjak. Dia bahkan menghabisi nyawa saudara perempuan tunangannya. Dan bahkan memukul bapak, ya, bapak calon mertua lah, karena belum menikah juga ya. Sampai babak belur pakai barbel gitulah. Kayak barbel ditonjok ke matanya sampai lebam berkali-kali. Nah, kenapa dia nggak mau ngebunuh langsung? Kalau menurut gua, ada kelihatan dia tidak mau langsung menghabisi nyawa si pembunuh karena tadi dia ingin si Choi Min Sik ini atau si Psycho ini merasakan yang sama seperti yang dirasakan istrinya. Makanya dimasukinlah pil ke dalam tubuh si Psycho ini supaya dia bisa ngedetect siapa aja tuh orang-orangnya kan. Maksudnya dia di mana aja dan juga dia bisa mendengar suaranya siapa aja korban selanjutnya. Jadi bisa tuh. Dia nggak akan ngebunuh langsung. Kayaknya dia mau bermain seperti tangkap mangsa, ulur tangan, tangkap mangsa, ulur tangan, tapi sambil menyiksa. Dia mau torture-nya dapet. Jadi dia nggak mau langsung mati jeng-jeng gitu. Dia mau ada rasa sakit sama seperti yang tunangannya rasakan gitu. Sebenarnya yang nggak gua habis pikir, dia ini kayak pembunuh apa ya? Dia tuh pembunuh dengan skill yang pro. Tapi itu dia bukan killer yang rich gitu loh.
Aneh nggak sih kayak, tapi skill kemampuan memburunya tuh bisa. Ya mungkin karena dia sudah high experience ya. Jadi kalau mungkin kerja sebagai psycho mungkin dia udah terima nih. Karena benar-benar dia udah high experience. Bayangin aja dia bisa mendapatkan data-data bapak mertuanya, bapak calon mertuanya si tunangan tersebut. Oke, di mana rumahnya. Logikanya dia kayak nggak punya, apa ya bisa bilang, dia tuh nggak punya seseorang atau companion lah untuk collect data-data yang akurat, yang valid gitu. Nggak ada. Tapi dia bisa berhasil nemuin. Aneh, memang aneh. Tapi berarti secara nggak langsung dia memang psycho yang handal. Bayangin aja dia tuh tinggal, kalau kalian lihat di film ya, dia tuh kayak tinggal di dekat, bukan di dekat sih, kayak di daerah desa-desa gitu. Yang jauh dari perkotaan. While si pemeran utamanya, oke, si Kim So Hyun ini tinggal kan kayak di kota. Begitu juga dengan calon bapak mertuanya. Bisa dilihat di sini, memang kalau orang udah dendam dan juga dia udah gila, psycho, apapun data bisa berhasil dikumpulkan. Sinematografinya caur sih, ya. Nah, mostly settingannya itu di pedesaan, jadi kita bisa lihat kayak sawah-sawah dan lain-lain, kayak masih enak gitu, sejuk. It was good. Dan juga ini lebih artistik ya. Ini film slasher yang sinematik dan artistik. Jadi nggak yang kelas B gitu. Ya memang sih jatuhnya ini kayak ke gore. Tapi gore-nya pun bukan gore yang kayak, kanibal-kanibal lain. Enggak. Lebih kayak di higher level, tapi tetap gore gitu. Jadi masih ada seni artistiknya. Meskipun, balik lagi ya, ini kan kayak revenge. Jadi dia tuh bener-bener si director ini mempertontonkan revenge-nya gitu. Kayak dari pukul sesuatu sampai ke mukanya, sampai babak belur, bener-bener sampai matanya kayak udah mau copot atau apa-apa bener-bener. Kemudian dikuliti, ditusuk langsung, dipukul kepalanya pakai kayak kapak atau palu, bener-bener yang berulang-ulang. Dari sini mau ditekankan bahwa memang ada rasa kegilaan, psikonya dari si pembunuh. Bukan hanya dari pembunuh, tapi dari juga orang yang ingin membalaskan dendamnya karena telah menghabisi nyawa orang tercinta. Ibarat katanya gitu. Nah, Choi Min Sik ini, dia itu main film Old Boy sama Sympathy for Lady Vengeance ya. Pasti kalian lah. Itu dua-duanya film yang terpopuler, yang keren gitu. Honestly, acting dari si Psycho ini, Choi Min Sik ini, patut diacungi jempol. Sangat-sangat spektakuler ya. Mampu menjiwai peran gilanya dengan baik. Berekspresi dengan kejam dan dingin dalam setiap perbuatannya. Jadi seolah-olah tidak merasakan bersalah. Cuma di akhir film, akhirnya dia memohon, tolong don't kill me. He begged, don't kill me. Sementara ketika tunangannya itu bilang, jangan bunuh aku karena aku sedang hamil. Oke? Nggak tahu kenapa dia kayak nggak merasa bersalah. Dan bisa dibilang endingnya ini di luar, apa ya, kayak bisa dibilang plot twist sih. Karena gue juga nggak akan nyangka dia mau menyerahkan dirinya sendiri, tapi dia harus ngebunuh dulu. Balik lagi ya, dia tuh sukanya ngebunuh cewek. Cowok juga. Cuman tuh dia nggak tahu kenapa setiap membunuh perempuan dia selalu menelanjanginya. Kayak beda dengan pria. Pria nggak ditelanjangi, tapi perempuan ini telanjangin, entah diambilnya BH, tasnya apa, bla bla bla. Itu dia. Memang kalau udah psycho, psycho ya. Di sini kita bisa lihat dia kayak, apa ya? Kalau buat tua kan bocah tua nakal ya. Ya bisa dibilang lah. Dia sini juga ada tua dan juga nggak tahu ya, psycho yang dapet kayak jiwa pemerkosa dapet. Jadi bener-bener dia berhasil nih memerankan the real psycho, si Choi Min Sik. Give a big applause to him. Untuk
Kalian, para pecinta film slasher, ini wajib kalian tonton. Highly recommended banget. Karena ini film slasher yang artistik dan gak murahan. Oke? Dari segi story pun juga bagus ya. Ya cuman, pastinya at the beginning kalian kayak ngerasa, kenapa sih nggak dibunuh langsung, balik lagi. Like what I said before, dia ingin merasakan yang namanya rasa sakit. Ya, dia mau si pembunuh, si psycho ini ngerasain apa yang calon tunangannya rasain. Jadi dia nggak mau langsung ngebunuh. Oke? Dan bisa ditekankan juga ya, ketika dia melakukan sebuah pembunuhan ataupun pembalasan dendam, biasanya si psycho ini melakukan itu berulang-ulang, jadi nggak cuma sekali. Itu kayak mengemphasize dia mau menunjukkan ada satisfying, kepuasan dia ngebunuh orang, begitu juga dengan sebaliknya. Misal, si tunangannya ini memukul si Choi Min Sik. Dia memukul itu nggak cuma sekali, berulang-ulang, oke? Ataupun dia kayak nancapin penoko ataupun palu ke kepalanya, oke? Jadi dia mau menunjukkan kesadisan, gitu. Dan shout out to the director ya, yang bisa membuat ini semakin menjadi ngeri. Ngilu di tulang dan badan. Tapi, jangan nonton film ini sambil makan. Tidak disarankan. Nah, bagi kalian para pecinta film gore, ini bisa menjadi salah satu list film asal Korea Selatan yang bisa kalian tonton. Karena endingnya bisa dibilang agak berbeda ya. Ketika si Psycho menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian, tetapi harus membunuh orang-orang yang dicintai dari si Kim So Hyun. Eventually, I Saw the Devil is 7.5 per 10.